di kelas online Bu Rina. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Anak-anak ibu semua, adapun muatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Dengan tujuan pembelajaran anak-anak, makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti manusia, bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang dengan siripnya. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Lalu, apakah tumbuhan juga bergerak? Untuk mengetahuinya, coba anak-anak ibu perhatikan video berikut. Dari video tadi dapat kita lihat bahwa tumbuhan juga dapat bergerak. Akan tetapi, gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada manusia dan gerak pada hewan. Dan juga gerak yang dimaksud bukan karena gerak yang disebabkan oleh angin. Berikut beberapa contoh gerak pada tumbuhan. Gerak tumbuhan ke arah matahari. Kemudian, gerak ujung akar ke dalam tanah dan batang ke arah permukaan. Selain bergerak, makhluk hidup juga bernafas. Alat pernafasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Seperti manusia, bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Dan serangga bernafas dengan trakea. Lalu, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Alat pernafasan pada tumbuhan yaitu stomata atau mulut daun. Anak-anak, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi serta berat. Misalnya, coba anak-anak ibu ingat kembali, berat dan tinggi anak-anak pada saat masih kelas 1 SD tentu tidak sama dengan berat dan tinggi badan anak-anak ibu saat ini kan? Itulah bukti bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Pernahkah anak-anak ibu perhatikan pertumbuhan pada ayam? Pertumbuhan pada ayam dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Begitulah pertumbuhan pada ayam. Selain tumbuh, makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya. Cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Ada yang melahirkan atau vivipar, contohnya manusia, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Ada juga yang bertelur atau ovipar, contohnya ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang bertelur dan melahirkan atau biasa disebut ovovivipar. Contohnya adalah kuda laut. Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Caranya berbeda, yaitu dengan cara biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Tujuan makhluk hidup berkembang biak yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Selain itu, makhluk hidup juga memerlukan makanan. Manusia makanannya seperti nasi, sayur, lauk pauk, dan masih banyak lagi. Hewan juga memerlukan makanan. Makanan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memakan daging atau biasa disebut karnivora. Contoh hewannya yaitu kucing. Dan
Ada yang memakan tumbuhan atau biasa disebut herbivora. Contoh hewan herbivora yaitu kambing. Kemudian ada juga yang memakan daging dan tumbuhan atau yang biasa disebut omnivora. Contoh hewan omnivora yaitu ayam. Lalu, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tumbuhan juga memerlukan makan dan air. Akan tetapi, tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia dan juga hewan, karena tumbuhan tidak memiliki organ pencernaan dan juga tidak memiliki mulut. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, atau yang biasa disebut fotosintesis. Tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, serta bantuan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari yang membuat mata silau, secara spontan kita akan menutup mata. Contoh berikutnya, tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Contoh lainnya, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Anak-anak ibu semua, itulah tadi penjelasan singkat mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita ulangi lagi ya nak, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, makan, dan peka terhadap rangsang. Dari kata-kata ciri-ciri makhluk hidup tadi dapat kita buat sebuah kalimat. Untuk membuat sebuah kalimat yang efektif, harus memperhatikan unsur-unsur berikut. Subjek, predikat, objek, dan bisa juga ditambah keterangan. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Misalnya nama, panggilan orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya. Predikat adalah tindakan yang dilakukan subjek. Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan subjek. Sedangkan keterangan adalah penjelas di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Untuk lebih memahami, langsung saja kita masuk contoh. Buatlah kalimat pada kata berkembang biak. Untuk subjeknya kita bebas memilih ya nak. Subjek itu tadi nama orang, bisa nama hewan atau apapun itu. Sekarang kita ambil subjeknya kambing. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kata kambing merupakan subjek, berkembang biak, predikat, dengan cara melahirkan termasuk objek. Contoh berikutnya, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Kata cicak berarti subjek, bergerak berarti predikat, dengan cara merayap, objek, di dinding, keterangan. Itulah tadi contoh cara membuat kalimat. Mudah kan anak-anak? Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Anak-anak, semua makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup dengan beragam. Kita harus mensyukuri keberagaman tersebut. Salah satu cara mensyukurinya yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh, berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan, serta menghargai kemampuan teman. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol sila pertama adalah bintang. Anak-anak, sekian video pembelajaran kita hari ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 pada video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.